Bab 861 Kecemburuan. Beberapa jam kemudian, setelah meninggalkan kota kering dengan tergesa-gesa, tidak butuh waktu lama bagi Kara untuk menemukan tempat di mana beberapa anggota keluarganya berada. Kara belum menemukan mereka di kamp pertama yang dia lewati, tetapi di tempat ketiga yang dia datangi, dia merasakan gejolak spiritual dari beberapa orang yang dia kenal. Jadi, tanpa banyak kesulitan, dia sudah melewati tengah-tengah kamp besar itu, tempat Lynette dan Ford berada saat ini. Sepertinya Ford tidak langsung pergi ke kerajaan akhir. Dia memikirkan hal ini sambil memasang ekspresi serius di wajah cantiknya. Itu tidak bagus. Kara tidak khawatir kakaknya akan cemburu atau semacamnya. Itu karena hubungan keduanya tidak melibatkan perasaan romantis. Keduanya saling mencintai, tapi itu lebih seperti cinta persaudaraan, yang bisa dirasakan oleh saudara manapun terhadap satu sama lain. Di sisi lain, ada ketertarikan fisik di antara keduanya, namun hal tersebut belum, atau setidaknya belum cukup untuk mengubah cinta persaudaraan tersebut menjadi sesuatu yang romantis. Karena itu, keduanya berhubungan seks hanya karena mereka menyukainya dan menganggapnya menyenangkan. Hal itu tidak disertai dengan rasa memiliki, yang akan membuat salah satu dari keduanya merasa terancam oleh orang lain, mungkin pada suatu saat menuntut semacam eksklusivitas P. Faktanya, baik Kara maupun Ford tidak memiliki masalah berkencan dengan orang lain, berkencan atau bahkan akhirnya menikah dengan orang lain. Satu-satunya situasi yang mungkin membuat mereka kesal adalah ketika orang lain merayu salah satu dari mereka saat mereka sedang bersama. Namun selain itu, keduanya tahu betul bagaimana memisahkan petualangan seksual mereka dari hal lain. Oleh karena itu, hal itu tidak menjadi perhatian Kara. Tapi dia khawatir Ford mengetahui apa yang telah dia lakukan terhadap Minos, musuh keluarga mereka. Hal itu tidak sulit baginya untuk diketahui, dan mengingat hubungan unik mereka, dia sudah bisa meramalkan bahwa pertemuan seperti itu tidak akan berjalan baik sama sekali. Ayo pergi, dia bergumam sebelum melewati pintu masuk tenda besar itu, yang tampaknya merupakan tempat yang digunakan Lynette dan Ford untuk beristirahat atau bercocok tanam. Tempat seperti itu sangat berkelas, dengan perabotan berkualitas dan ditata dengan baik sehingga mungkin membuat orang yang masuk ke sana mengira bahwa ini bukanlah tenda melainkan rumah besar. Namun hal ini lebih berlaku bagi orang awam. Untuk seseorang seperti Kara, itu adalah standar terendah yang dimiliki anggota keluarga tingkat tinggi saat berkemah. Bagaimanapun, dia tidak memperhatikan detail di sekitarnya dan segera berhadapan dengan dua orang yang dia cari. Salah satu dari mereka, Ford, sedang duduk di tengah-tengah tempat yang tampak seperti ruang tamu dengan ekspresi muram di wajahnya. Di sisi lain, Lynette berada dalam posisi lotus di atas bantal budidaya, bermeditasi dengan mata tertutup, PO. Kemudian setelah merasakan kehadiran seseorang dan menoleh ke arah wanita muda itu, Ford segera mengesampingkan ekspresi seriusnya dan senyuman perlahan terbentuk di wajahnya. Kara, dia berkata, sebelum dia memutuskan untuk menyelidiki tubuhnya, hanya untuk mengetahui tingkat kultivasi saudara perempuannya saat ini. Ford, Bibi Lynette, senang bertemu denganmu dengan baik. Saat Lynette membuka matanya untuk melihat dengan puas wanita cantik di depannya, senyum Ford membeku ketika dia mencium aroma tertentu yang datang dari Kara. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lynette bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju Kara, berniat untuk memeluk wanita muda yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Kara, kamu semakin mirip ibumu. Kemudian, ketika dia tidak lagi ragu, Ford menggenggam tangannya erat-erat dan bertanya dengan nada prihatin. Kara, kalau kamu sudah sejauh ini, menganggap kamu tahu situasi regional saat ini tidaklah salahkan. Dia menjawab. Di sisi lain, Lynette masih belum mengerti apa yang terjadi di sini. Ford, ada apa? Namun Ford bahkan tidak mau repot-repot memandangi ibu tuanya. Sebaliknya, dia hanya bertatap muka dengan Kara, kecewa. Jadi, kamu kamu bahkan mengetahui semua ini. Kara, katakan padaku aku salah. Dia berkata dengan perasaan gelisah, merasa bahwa dunia telah mempermainkannya. Bau di tubuhmu itu, jangan bilang itu dari Minos. Mendengar ini, mata Lynette terbuka karena terkejut. Kara, apa itu benar? Dia bertanya sambil menatap wanita muda itu. Brengsek, jika Ford tidak ada di sini, aku bisa menjaga privasiku. Kara memikirkan hal ini ketika dia menyesali kenyataan bahwa kakaknya lebih mengenal Minos daripada Lynette. Penggarap tidak perlu banyak mengingat sesuatu. Dan karena Minos, Ford, Ruth,
dan Kara telah berlatih beberapa kali selama minggu-minggu turnamen spiritual, mengenali aroma satu sama lain bukanlah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Hal seperti itu mungkin luput dari perhatian dalam situasi lain. Namun, karena Minos sekarang adalah musuh keluarga Charlene, Ford mau tidak mau memikirkan pemuda ini beberapa kali sehari. Dan dengan melakukan itu, mudah untuk mengingat aromanya saat dia menciumnya di tubuh Kara. Dia kemudian berkata, "Aku lebih suka kehidupan pribadiku tidak diperdebatkan seperti ini, tapi ya, aku pernah bersama Minos. Bagaimanapun, dia adalah temanku." Neraka, ah! Ford berteriak marah mendengar omong kosong seperti itu sambil melemparkan vas di sampingnya. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Apakah kamu gila?" Dia berkata, sebelum melompat ke arah Kara dengan marah. "Kara, beraninya kamu berkata seperti itu?" Lynette bertanya, "Kamu bilang kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak hanya berbaring dengan musuh, tapi kamu masih memanggilnya teman. Itu salah, itu salah." Ford berteriak sambil memegang bahu adiknya dan memandangnya seperti sedang melihat pelacur. "Katakan padaku, apakah dia memaksamu melakukan ini? Kamu tidak akan sebodoh itu melakukan hal seperti itu kecuali jika dipaksa, kan?" Sementara Lynette berdiri tak percaya dan Ford sepertinya mengalami gangguan mental, Kara mengabaikan bagaimana kakaknya menyentuh bahunya dan menjawab pertanyaan mereka. "Minos tidak memaksaku melakukan apapun. Aku menemuinya sendirian, sudah mengetahui segalanya. Dan ketika saya tiba di kota kering, saya bertemu dengannya. Kami berbicara tentang pilihan untuk menyelesaikan konflik ini, dan akhirnya, segala sesuatunya terjadi sebagaimana mestinya. Dia tidak memaksakan apapun kepada saya." Dia mengulanginya, melihat mata kakaknya berkedut karena marah. "Kara," Lynette bergumam sambil mendekatkan salah satu tangannya ke mulutnya. "Jika ayahmu mengetahui hal ini, dia mungkin akan marah besar." "Ah, Mino!" Ford berteriak sekali lagi, sesaat sebelum melepaskan adiknya yang sudah berlari keluar dari tempat itu, bertekad pergi ke kota kering untuk mendapatkan penjelasan dari orang tersebut. "Kau memanipulasi adik perempuanku, Minos." Dia merenungkan hal ini, yakin bahwa penguasa seperti itu telah menggunakan karakteristik Kara yang tidak bermoral untuk melawan dirinya sendiri. Dan dia, yang telah merayu adik perempuannya sendiri ketika dia baru berusia 17 tahun, pasti menyadari bahwa hal seperti itu tidak akan sulit untuk dilakukan. "Yang terburuk, sekarang aku harus menerima bahwa musuh telah menyentuhnya." Dia berpikir dengan jijik, tapi saat dia berlari keluar dari kamp itu dengan marah, Lynette dan Kara tetap di tempat mereka berada. "P.O. Kara, apakah kamu benar-benar tidak melihat ada masalah dengan apa yang telah kamu lakukan?" Lynette bertanya dengan serius. "Itu salah. Dengan melakukan itu padanya, kamu telah mengkhianati seluruh keluarga. Apa pendapat aliansi kontra-revolusioner terhadap kita jika mereka mengetahui hal seperti itu?" Namun Kara sudah siap mendengar kritik tersebut saat memasuki tenda ini. Jadi, dia tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh komentar seperti itu. "Bibi Lynette, meskipun Minos sangat yakin, aku tidak bisa mengatakan siapa yang akan memenangkan perang ini. Tapi aku bisa mengatakan bahwa meskipun dia kalah, itu akan terjadi setelah keluarga kita dan semua orang lain dalam perang ini mengalami kerusakan parah. Mungkin kamu, ayah, ibu, dan kalian semua akan mati sebelum Minos dihentikan. Saya tidak ingin mengambil risiko itu, jadi saya pergi ke kota kering bertekad untuk berbicara dengan Minos untuk setidaknya menyelesaikan masa depan keluarga kami. Mengenai fakta bahwa aku berhubungan seks dengannya, jangan tersinggung, Bibi Lynette, tapi itu bukan urusanmu." Bab 862 Kekuatan Silsilah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kara, Lynette memperhatikan wanita muda ini dalam diam, merasa bahwa meskipun saudara perempuan Ford memiliki kebebasannya, ini jauh melampaui keinginan satu orang saja. Berhubungan seksnya dengan Minos tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan yang luar biasa bagi keluarga, sayang sekali jika sampai diketahui orang luar. Seolah-olah dengan melakukan hal tersebut, Kara sudah mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan pengorbanan yang telah dilakukan keluarga Charlene selama ini. Sial, bahkan Lynette pernah menghadapi teror bernama Minos. Oleh karena itu, dia tidak menyukai cara Kara membela kebebasannya, urusan intimnya. Di sisi lain, memaksakan masalah ini tidak akan membawa hasil apapun. Jadi, dengan pengalamannya yang luas, Lynette tidak terus-terusan menanyakan hal itu. Apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Sekarang Lynette harus menerima bahwa Kara telah tidur dengan musuh,
bahkan mungkin dimanipulasi untuk berbicara atas namanya. Wanita dewasa ini kemudian menarik napas dalam-dalam, berusaha menghilangkan stresnya agar tidak perlu memberi pelajaran kepada orang dewasa muda. P.O. Sai. Jadi, beritahu aku apa yang kalian berdua bicarakan. Itu yang akan kalian lakukan terhadap musuh, kan? Dia bertanya sambil menatap wanita di depannya dengan kecewa. Kamu pasti sudah membuat kesepakatan yang cukup besar dengannya, ya. Kamu bahkan bersenang-senang. Kara lalu menunduk ke lantai dan menarik napas menenangkan. Bibi Lynette seharusnya tidak menolak tawaran pertama Minos. Oh, dia memberitahuku bahwa dia pernah memberikan tawaran bagus padamu sebelumnya, tapi tawaran itu langsung ditolak. Dia sudah memberitahumu, iya. Lynette kemudian mulai mondar-mandir di tenda itu sambil melihat ke arah Kara. Berbicara seperti itu, sepertinya kamu setuju dengannya. Bibi Lynette, tawaran yang diberikan Minos benar-benar bermanfaat bagi keluarga. Kami tidak akan mengambil risiko. Tidak ada risiko. Jadi, menurutmu akan lebih baik membiarkan bocah Minos menjadi yang terkuat di wilayah ini dan akhirnya masuk ke negara bagian kita dan kemudian memperbudak kita. Dia bertanya dengan nada yang lebih marah, sampai hampir meneriaki Kara. Dia tidak akan melakukan itu. Cek, apakah dia memberitahumu hal itu sebelum atau sesudah dia berhubungan seks denganmu? Tumbuhlah, Kara. Kara kemudian menjawab, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, Bibi Lynette. Lihat saja hubungannya dengan Stony Island. Mereka rukun, dan kedua belah pihak mendapat manfaat dari hubungan seperti itu. Keluarga, Stone bahkan telah melakukan apa yang Minos tawarkan kepada keluarga kami sebelum mengetahui betapa kuatnya dia. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi pada Stone jika Minos menang. Teriak Lynette, saat ini, mereka baik-baik saja, tapi bocah nakal itu mungkin akan mengubah hubungannya dengan tempat itu di masa depan. Apakah kamu ingin keluargamu mengambil risiko itu? Kara kemudian meninggikan nadanya, kesal dengan sikap keras kepala Lynette. Keluarga sudah mengambil risiko itu. Lihat saja situasi yang kita hadapi. Bibi bahkan melawan Minos. Jika bukan karena dia menahan diri, sebaiknya kamu tidak berada di sini lagi. P.O. Aku hidup karena aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri, dan aku beruntung bocah nakal itu mengincar James. Lynette berkata dengan marah, merasa dirugikan karena kurangnya rasa hormat yang Kara katakan padanya. Tapi Kara bersikeras, apakah kamu percaya itu? Dia bisa saja memberimu pukulan seperti yang membunuh Raja Cromwell, tapi dia mengusirmu begitu saja. Cek, Kara, sadarlah akan kenyataan. Minos memanipulasimu. Sosok dewasa itu berkata demikian, sedikit kaget melihat betapa besarnya pembelaan wanita muda ini terhadap musuh keluarganya sendiri. Dia kemudian memikirkannya dengan kagum. Bocah ini benar-benar pandai dalam segala hal yang dia lakukan. Dia mengubah seorang putri menjadi pengkhianat terhadap keluarganya sendiri. Menakjubkan. Baiklah, Bibi Lynette, percayalah pada apa yang kamu inginkan. Tapi aku menatap mata Minos dan merasa bahwa hanya bencana yang menanti mereka yang menghalangi jalannya. Dan bahkan jika aku salah, menurutmu seberapa besar penderitaan yang harus ditanggung keluarga ini sampai dia dihentikan? Apakah Bibi Lynette pikir kita bisa keluar dari sini tanpa terluka? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga untuk mencapai hal itu? Baiklah, Kara, aku akui kita harus mengambil banyak risiko dan kita tidak akan menyelesaikan ini dalam waktu singkat, tapi itu semua sepadan. Bagaimanapun, kami berjuang untuk menjamin kebebasan di kawasan ini, untuk memastikan bahwa monster, seorang diktator, tidak mengambil alih negara kami, Ro. Siapa yang akan melakukan itu untuk kami jika kami tidak melawan dia? Dia berkata, marah pada posisi Kara. Lynette menggunakan logika masa lalu dari organisasi-organisasi lokal besar, yang berjuang untuk kekuasaan, mencoba untuk memperluas negara mereka kapanpun mereka bisa. Hal seperti itu hanya berakhir ketika keseimbangan kekuatan telah tercapai lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Dan dengan pemikiran ini, dia dan para pemimpin lainnya menganggap bahwa hanya melawan Minos yang akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan hidup seperti sebelum pemuda. Ini menjaga kebebasannya, mereka harus bekerja keras untuk itu. Menunggu bantuan orang lain menjadi alasan bagi orang-orang yang malas, lalai, dan pasif untuk tidak berbuat apa-apa terhadap masalahnya. Menyalahkan orang lain, atau mengatakan bahwa tidak ada yang membantu mereka, tidak akan mengubah kenyataan. Dunia ini tidak adil,
dan hal-hal seperti amal adalah kemewahan yang hanya dapat dipertimbangkan oleh mereka yang berkuasa. Adapun mereka yang berada di dasar piramida, malangnya, siapa yang peduli dengan mereka? Siapa yang akan membantu mereka ketika tragedi datang mengetuk pintu mereka? Di dunia spiritual, tidak ada seorang pun. Jika seseorang ingin menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut harus bangkit, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengeluarkan keringat bercucuran darah. Sekadar bekerja, bahkan sampai pingsan, akan memberikan peluang bagi individu biasa-biasa saja untuk memperbaiki kedudukannya dan menyelesaikan permasalahannya. Dengan mentalitas seperti ini, Lynette dan para pemimpin daerah tidak bisa hanya menunggu bantuan dari gereja spiritual. Sebaliknya, mereka harus bertindak, berjuang dengan segala yang mereka miliki, berharap bahwa mereka akan dapat bertahan hidup. Mereka bahkan mencari bantuan, tapi pertama-tama, mereka bertindak demi diri mereka sendiri, demi masa depan mereka sendiri. Cek, Kara mengeluarkan suara yang lidahnya keluh, merasa frustasi karena dia tidak bisa berbicara masuk akal ke dalam kepala wanita berpengalaman itu. Terserah, Bibi Lynette. Pokoknya, Minos telah mengajukan tawaran baru untuk keluarga kami, tapi kali ini, tawarannya lebih pahit dibandingkan yang sebelumnya. Mendengar perubahan nada bicara Kara, Lynette mengambil napas lebih tenang saat dia akhirnya berhenti berjalan di sekitar tempat itu. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa kita harus memberi mereka semua orang di pihak kita yang telah membunuh orang-orang dari aliansi Kota Kering. Bagi orang-orang itu, yang menunggu mereka adalah kehancuran pengembangan spiritual mereka. Apa beraninya dia? Dia bertanya dengan marah. Setelah itu, dia ingin ayahku bertekuk lutut dan menyerahkan otonomi kerajaan akhir selama 100 tahun ke depan. Semua bangsawan di negara bagian kita juga akan kehilangan hak memasuki dataran hitam selama 30 tahun ke depan. Dia berkata, selesai mengkomunikasikan hal itu kepada wanita di depannya. Keberanian sekali. Beraninya dia menuntut hal yang absurd seperti itu. Dia pikir kita ini apa? Lynette dengan marah menanyakan hal ini saat pembuluh darah di lehernya mulai terlihat. Tapi Kara mengabaikan kemarahan Lynette dan hanya mengatakan bagian terakhir dari apa yang dia dengar dari Minos. Dia mengatakan bahwa tawaran ini akan tetap terbuka hingga dia mencapai level 54. Setelah itu, dia menghela nafas, merasakan bahaya yang mungkin dialami keluarganya. Setelah apa? Setelah itu, tidak akan ada pembicaraan lagi. Keluarga kita harus menanggung akibat terbesarnya. Ah, Mino, dia pikir dia terlalu baik. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Lynette meraung marah, memperingatkan beberapa orang di sekitar kamp itu. Namun, saat Lynette meraung marah, Kara siap meninggalkan tempat ini karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan wanita itu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lynette bertanya sambil memasang ekspresi marah di wajahnya. Aku akan pulang untuk berbicara dengan ibu dan ayahku. Mungkin mereka akan menyetujui pengaturan ini. Apakah kamu gila? Apa menurutmu ayahmu akan mendengarkanmu? Ditambah lagi, jika dia mengetahui perbuatanmu, dia mungkin akan mengalami gangguan saraf. Bibi Lynette, kenapa Minos begitu kuat? Kara kemudian mengganti topik pembicaraan sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Aku sudah banyak memikirkan hal itu dalam beberapa jam terakhir. Kami juga ingin mengetahuinya, Nak. Bibi Lynette, aku punya teoriku tentang itu. Menurutku Minos mewarisi teori itu dari ibunya, atau lebih tepatnya, dari pihak keluarga ibunya. Tahukah kamu kalau di usia kurang dari 100 tahun, ibu Minos sudah berada di level 69? Apa? Kara kemudian menyelesaikan komentarnya. Dan ku dengar di keluarga tua Maisi ada beberapa orang terkuat di kerajaan Flaming. Bab 863 hal penting untuk dipertimbangkan. Kara tidak mengenal keluarga Coleman, rumah Maisi, ibu muda Stuart. Dan karena tidak mengetahui kekuatan seperti itu, dia tidak tahu seberapa besar bagian dari sekte awan abu-abu itu. Namun, dia tahu tentang Maisi, master dari Ruth, salah satu temannya di sekte itu. Tidak hanya itu, seperti organisasi lainnya, sekte awan abu-abu mempunyai segala macam perdebatan, gosip, berita mengenai pilar sekte, tetua, murid terkuat. Lagi pula, dimanapun ada orang, terutama dari berbagai tingkat keuangan dan spiritual, kekuasaan, yaitu strata sosial, akan ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Beberapa orang akan berhasil, yang akan memotivasi kekaguman, rasa iri, dan keserakahan banyak orang lainnya.
Namun, di sisi lain, ada pula yang gagal, dan hal ini akan menimbulkan rasa jijik di beberapa pihak, tawa di pihak lain, rasa lega dan kasihan di pihak lain. Ini adalah reaksi yang mungkin berbeda, tetapi semuanya menghasilkan hal yang sama. Pembicaraan, dan ketika berbicara, atau lebih tepatnya bergosip, pendatang baru, individu yang lebih lemah dalam organisasi akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun juga, informasi sangatlah penting bahkan di dunia spiritual. Mengetahui siapa yang harus didekati, siapa yang tidak boleh didekati, kapan harus bersikap lebih formal atau kurang formal, bagaimana berperilaku untuk memaksimalkan penghasilan Anda, dan sebagainya memerlukan informasi. Jadi, segala jenis cerita beredar di kalangan murid dari strata yang sama dengan Kara. Akibatnya, meskipun Kara tidak tahu banyak tentang keluarga Maisi, dia telah mendengar banyak tentang keluarga Coleman, beberapa di antaranya mungkin dibesar-besarkan, tapi dia tahu betapa benarnya keluarga Maisi. Semua berita bisa kurang lebih tidak memihak, dengan tujuan yang tidak jujur, dan sangat bergantung pada agen yang menyediakan informasi tersebut. Terkadang agen tertentu merasa tidak tertarik untuk membicarakan aspek tertentu karena hal ini dapat merugikan dirinya sendiri. Misalnya, sebuah misi di mana penciptanya akan menonjolkan manfaatnya, mengesampingkan atau bahkan menyembunyikan risikonya. Namun hanya karena pencipta misi tersebut tidak mengatakan seluruh kebenarannya, atau bahkan memanipulasinya untuk kepentingannya, tidak berarti bahwa misi tersebut tidak didasarkan pada sesuatu yang nyata. Dengan ini, pada saat yang sama menerima semua yang Anda baca dan dengar adalah hal yang gila, hal yang sama juga berlaku untuk tidak mempercayai apapun. Perbedaannya justru terletak pada kemampuan menganalisis informasi untuk memahami inti permasalahan, bahkan ketika agen mencoba memanipulasinya. Dan sebagai orang yang kritis, mampu berpikir mandiri dan cukup cerdas untuk tidak terpengaruh oleh apapun yang didengar atau dibacanya, Kara mengidentifikasi beberapa poin penting berikut. Dia tidak mengenal keluarga Coleman. Namun, mengingat kekuatan sekte tersebut, bakat Maisi, dan beberapa berita nyata dari negara tersebut, dia tahu bahwa rumor yang dia dengar bukanlah khayalan belaka. Beberapa mungkin berisi hal-hal yang dilebih-lebihkan, dan dia tidak memperhitungkannya sepenuhnya. Yang lain sedikit meremehkan masalah ini tetapi juga menyinggung poin penting yang penting baginya. Fakta bahwa House Coleman adalah kekuatan signifikan dalam sekte awan abu-abu dan, akibatnya, Flaming Empire. Itu sebabnya dia membuat pernyataan sebelumnya dengan percaya diri, meski dia tidak tahu banyak tentang keluarga Maisi. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar Kara, Lynette berdiri kaget di tempat yang sama seperti sebelumnya, mencoba memproses informasi ini. Ia dan tentunya seluruh pimpinan daerah sudah mengetahui bahwa Minos memiliki seorang ibu perkasa yang sudah berada pada tahap ke-7. Tapi mengetahui hal ini dan mengetahui detail tentang wanita itu adalah hal yang sangat berbeda. Bahkan jika sebagian besar keluarga besar di daerah memiliki setidaknya satu anggotanya di kerajaan itu, ini tidak berarti bahwa mereka memiliki informasi tentang Maisi. Flaming Empire memiliki luas yang hampir sama dengan wilayah utara benua tengah, dengan populasi lebih dari 2,5 miliar orang, dan terdapat puluhan juta kaisar spiritual di negara bagian tersebut. Hampir mustahil bagi keluarga-keluarga tersebut, yang hampir tidak memiliki informasi tentang keturunan mereka, untuk memiliki akses terhadap informasi rinci tentang Maisi. Akibatnya, mereka tidak mengetahui level pasti wanita itu, apalagi latar belakangnya. Oleh karena itu, setelah mendengar komentar Kara sebelumnya, Lynette terkejut karena Minos adalah keturunan dari keluarga yang begitu kuat. Mengapa seorang keturunan dari sebuah keluarga yang memiliki para suci spiritual di dalamnya memutuskan untuk tinggal di wilayah utara benua tengah? Atau lebih tepatnya, mengapa keluarga seperti itu meninggalkan Minos di tempat tandus ini? Inilah beberapa pertanyaan yang ada di benak wanita perkasa itu. Saat Lynette memikirkan semua ini, dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan dataran hitam berasal dari sekte awan abu-abu, tapi tak lama kemudian hal seperti itu menghilang dari pikirannya. Itu karena kemungkinan seperti itu tidak masuk akal. Sekte awan kelabu sudah ada lebih lama dari semua keluarga yang ada di wilayah miskin ini. Namun dataran hitam telah menjadi tempat terbengkalai selama ratusan ribu tahun. Jadi, jika sekte awan kelabu punya rencana untuk wilayah ini, mereka pasti sudah melakukan hal seperti itu sejak lama. Tidak diragukan lagi ada banyak individu dari wilayah itu di sekte itu, jadi Minos tidak perlu melakukan hal itu. Namun selain itu,
Jika sekte itu melakukan hal seperti itu, gereja spiritual akan menjadi pihak pertama yang memperhatikan dan mengambil tindakan. Tapi disinilah mereka, berjuang selama lebih dari setahun melawan Minos, tapi sementara itu, tidak ada janji yang dibuat oleh gereja. Memikirkan hal itu, Lynette mengabaikan kemungkinan bahwa organisasi Ibu Minos mensponsori Dataran Hitam. Tentu saja, ini tidak berarti tidak ada yang mendukungnya. Tetap saja, pihak musuhnya tidak bisa melakukan apapun untuk menyeret gereja ke dalam masalah ini hanya dengan informasi itu. Bagaimanapun juga, tampaknya tidak mungkin sebuah organisasi sebesar itu, yang memiliki banyak kerugian, akan melakukan sesuatu yang sangat berisiko dengan biaya yang sedikit. Jika itu semua benar, dia mungkin akan mencapai tahap ketujuh dengan mudah. Dia hendak memikirkan sesuatu tetapi segera teringat informasi yang disampaikan oleh Raja Brown. Tapi bocah itu hanya memiliki bakat hitam dan fisik tingkat raja. Kenapa dia sangat berbeda? Apakah kemampuan bawaan keluarga itu begitu kuat? Mungkinkah ibunya membantunya menaikkan pangkat fisiknya? Saya mendengar bahwa dia mengunjunginya beberapa kali sejak kematian Albert. Dia mempertimbangkan, namun dia segera mengesampingkan pertanyaan itu dan bertanya pada Kara, sebelum wanita muda ini pergi, dan mengapa kamu memberitahuku hal ini? Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan melanggar peraturan gereja. Apakah begitu? Jelas, sekte itu tidak akan pernah melakukan apapun, tapi bagaimana dengan ibunya? Kudengar dia harus berusaha keras untuk tidak membalas dendam pada mereka yang bertanggung jawab atas kematian ayah Minos. Tapi apakah itu akan terjadi jika dialah yang meninggal? Dia pasti bisa menyebabkan kekacauan besar sebelum gereja spiritual menyadari masalahnya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jawab Lynette. Kara mengangguk setuju dan berkata, tetapi ada cara bagi sekte tersebut untuk mengganggu tindakan keluarga setempat melalui gereja tanpa harus membahayakan dirinya. Itu memang benar. Pada prinsipnya, gereja spiritual melarang intervensi pihak luar di wilayah ini. Dan misalkan sekte awan abu-abu memutuskan untuk membantu Minos. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menekan anggota gereja di kerajaan itu untuk tidak menerima permintaan keluarga di wilayah tersebut. Bagaimanapun, gereja sendiri menganjurkan agar penduduk setempat menyelesaikan masalah-masalah lokal. Dengan ini, Kara memberitahu Lynette bahwa mereka tidak sepenuhnya kebal terhadap tindakan kekuatan luar. Bagaimanapun, Bibi Lynette, aku akan pergi menemui ayahku untuk membicarakan hal ini dengannya. Pertimbangkan hal ini dalam keputusanmu di masa depan. Minos mungkin memiliki potensi lebih besar dari yang Anda kira. Dan jika dia tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan wilayah utara untuk pergi ke kekaisaran, dia akan mampu melakukannya dengan sangat mudah. Dan kemudian, itu hilang. Keluarga setempat tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadapnya dalam skenario itu. Namun, dia masih bisa membalas dendam pada setiap keturunan keluarga daerah di negara bagian itu. Bab 864 Anda di sini karena masalah. 1. Paling buruk, dengan melarikan diri ke kekaisaran, dia bisa kembali ke wilayah itu untuk misi bunuh diri di masa depan. Jadi, pikirkan baik-baik keputusanmu. Aku terutama berpikir kamu salah memahami Minos karena kamu mempertimbangkan sejarah kita sendiri untuk menghakiminya. Tapi meskipun kamu tidak setuju denganku dalam hal itu, menyadari bahwa kamu masih meremehkannya tidaklah sulit. Sudah jelas sekali betapa kalian semua meremehkannya, bahkan sampai hari ini. Bagaimanapun, dia pasti punya lebih banyak kartu di lengan bajunya daripada yang kalian pikirkan dari tentara kontra-revolusi. Ucap Kara akhirnya menyelesaikan urusannya di tempat ini. Setelah mendengarnya dan melihat Kara dengan cepat menghilang dari pandangannya, Lynette tercengang, memikirkan poin terakhir yang diangkat oleh wanita muda itu. Itulah satu-satunya bagian dari apa yang Kara katakan padanya sejak awal yang Lynette tidak punya cara untuk membantahnya. Minos bisa melarikan diri ke Flaming Empire. Hal ini memang benar adanya, dan mereka telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut di dalam tentara kontra-revolusi. Misalkan mereka menghancurkan semua yang telah dibangun Minos beberapa tahun terakhir ini, mungkin membunuh orang-orang penting baginya. Kalau begitu, hal itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar jika dia adalah orang yang gila balas dendam dan akan dilindungi oleh ibunya yang kuat. Akhirnya, dia pasti bisa tumbuh dengan aman dan cepat di kekaisaran. Jadi, dia akhirnya bisa memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga-keluarga dengan keturunan mereka di kekaisaran itu. Semua ini mengerikan,
dan keluarga-keluarga ini tidak akan bisa berbuat apapun terhadap Minos jika skenario ini berkembang. Itu membuat takut wanita ini. Brengsek, bajingan itu jenius. Dia beberapa langkah di depan kita. Dia menggumamkan ini dengan marah, merasa sedikit tersentuh oleh keraguan yang Kara miliki dalam pikirannya. Dia jelas tidak akan mengambil keputusan radikal apapun tanpa mempertimbangkan masalah ini dengan matang, tanpa terlebih dahulu mempunyai lebih banyak informasi. Tapi saat ini, Lynette tidak lagi merasa percaya diri melawan Stuart muda. Aku harap gereja spiritual setidaknya memberi kita kebebasan untuk memanggil kembali keturunan kita di Kekaisaran. Itu sudah cukup. Ia merenungkan kemungkinan para pemimpin daerah ingin mengangkat perwakilan gereja di wilayah ini. Saat Lynette memikirkan percakapannya dengan Kara, Ford telah meninggalkan kamp itu, menuju Troy ke kota kering. Setelah mengetahui perselingkuhan Kara dengan Minos, dia naik pitam. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Stuart muda untuk meminta penjelasan, entah bagaimana menjernihkan pikirannya. Namun saat mengambil salah satu binatang terbang di kamp itu, dia bertemu dengan Troy dan memberitahu pemuda itu kemana dia pergi. Ford belum memberikan rincian apapun kepada Troy, tetapi ketika orang ini mengetahui rencana saudara laki-laki Kara, dia segera memutuskan untuk pergi ke kota kering. Bukan hanya karena dia khawatir tentang kesalahan yang mungkin dilakukan Ford yang gugup dengan mengunjungi Stuart muda, tetapi karena dia sudah ingin melakukan kunjungan seperti itu. Troy belum melakukannya karena dia menghalangi dirinya untuk melakukan apa yang ayahnya sarankan agar dia tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, nasihat itu bijaksana. Tapi dengan alasan Ford, dia tidak lagi menahan diri, berangkat menuju tujuannya, saingan lamanya, Minos. Bagaimanapun, keduanya pergi ke kota kering dengan kendaraan yang bagus dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di sekitar tempat seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Ford dan Troy, pada saat ini, berdiri beberapa kilometer dari pintu keluar utara kubah pertahanan kota kering, mengamati sekeliling sambil dalam posisi bertarung. Sekarang, mereka dikelilingi oleh lebih dari 30 orang, beberapa dari mereka mengenakan baju besi dengan simbol pohon emas, tetapi yang lain dengan simbol berbeda pada itemnya. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, tidak hanya tentara Black Plain Army yang berpatroli di dekat kubah, tetapi anggota keluarga Austin, Parkinson, dan Miller juga melakukan hal yang sama. Artinya, keluarga-keluarga ini tinggal di sisi luar kubah pertahanan, dekat 4 pintu keluar tembok setempat. Jadi, itu adalah salah satu tanggung jawab mereka. Dan kedua pemuda itu dapat melihat banyak tenda di luar kawasan lindung itu, di mana mereka dapat melihat banyak aura tingkat rendah. Namun hal tersebut tidak menarik perhatian keduanya. Sebaliknya, yang membuat mereka khawatir adalah begitu banyak orang berkumpul di sekitar mereka seolah-olah mereka adalah musuh. Dan bahkan jika mereka telah menunjukkan ide mereka sebagai anggota salah satu sekte besar kerajaan Flaming, hal itu masih belum menyelesaikan situasi mereka. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka berada dalam posisi bertarung, siap menghadapi setiap kekerasan yang dilakukan pihak lawan. Namun setelah berdiri di sana kurang lebih 30 menit, keduanya akhirnya melihat sosok pemuda yang mereka cari. Pada saat itu, Minos berlari keluar dari area perkemahan itu, menuju ke tempat kelompok patroli mengepung keduanya. Setelah melihat ini, keduanya mengenali Stuart muda, meskipun penampilannya telah meningkat pesat setelah kemajuan panggung yang dialami selama tahun-tahun ini sejak final turnamen spiritual, Raw. Minos, Troy mengatakan ini ketika dia melihat orang itu, merasakan gatal tertentu di tangannya, ingin melawan lawan seperti itu. Di sisi lain, Ford memasang ekspresi yang sangat tidak bersahabat saat ini, seolah-olah dia baru saja melihat hal paling menjijikkan dalam hidupnya. Oh, Minos memandang keduanya, menyelidiki level kenalan lamanya ini. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang istimewa hari ini. Setiap jam ada orang berbeda yang datang ingin bertemu denganku, candanya. Mino, Ford berteriak, tidak peduli dengan obrolan ringan Stuart muda. Ford, ada apa? Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang berada di tengah perang? Aku tidak keberatan berbicara denganmu, tapi alangkah baiknya jika kamu setidaknya memperingatkanku sebelum datang ke sini. Dia berkata lebih serius setelah melihat ke arah ekspresi marah Ford. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Cek, hal yang lebih penting seperti memanipulasi adik perempuanku.
Ford bertanya dengan marah, tidak memberi Troy ruang untuk menyarankan duel. Oh, itu cepat sekali, ya, Minos memikirkannya, menyadari masalahnya. Dan aku, yang polos, menganggap Kara adalah orang yang paling bijaksana. Kara dan aku berteman, begitu. Pula kami, Ford. Minos kemudian mulai menjelaskan dirinya sendiri. Perbedaannya adalah dia dan aku bisa berkumpul, bisa dikatakan, dengan cara yang jauh lebih menarik bagi kedua belah pihak. Kau tidak akan pernah memahaminya. Bagaimanapun juga, seperti seorang teman baik, alih-alih hanya menilaiku sebagai musuh, dia datang kepadaku, mengungkapkan pemikirannya, dan berdialog untuk mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Setidaknya dia mencoba untuk memahami sisi ceritaku. Tapi tampaknya, kamu tidak melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu tidak memberiku manfaat dari keraguan itu. Ford, aku kecewa. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sementara Ford dan Troy memperhatikannya dengan tidak percaya. Apakah pria ini benar-benar berani mengatakan itu? Troy bertanya-tanya ketika matanya membelalak takjub. Dia bertingkah seolah dia baru saja melakukan kesalahan kecil dan pantas mendapatkan dukungan Ford. Gila, kamu, apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan kata-kata seperti itu, Minos? Ford meraung marah. Minos memperhatikannya sejenak dan kemudian mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ford, ada apa? Kenapa kamu begitu marah? Adikmu cukup santai ketika dia datang kepadaku. Sungguh mengejutkan bahwa kamu begitu defensif. Cek, Minos, menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada adikku. Ford akhirnya kehilangan kesabarannya. Aku tahu kamu memiliki teknik mental yang menarik. Aku yakin kamu menggunakannya untuk melawan adikku. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tidur dengan musuh keluarga kita. Apa? Kata Troy kaget sambil menahan Ford agar pemuda ini tidak melompat pada Minos. Hal seperti itu terjadi. Oh, jadi, itu saja. Ford, jika kamu tahu tentang teknikku, maka anggota keluargamu pasti sudah memberitahumu bahwa aku tidak bisa memanipulasi orang lain. Seandainya aku bisa melakukan itu, bukankah lebih menarik bagiku untuk memesan Raja Spiritual level 59, atau bahkan seseorang yang lebih lemah, untuk membunuh orang lain dengan level yang sama? Mengapa aku membuang-buang waktuku untuk mencoba memanipulasi Kara hanya untuk tidur denganku? Kamu tidak koheren, temanku. Minos tertawa. Aku sudah paling memuaskannya sehingga dia lebih menghargai hubungan kita. Tapi jangan tersinggung, Ford. Itu hanya caraku bersenang-senang dengan teman-teman perempuanku. Dan Kara sepertinya dia bermaksud melakukannya itu bersamaku jauh sebelum dia datang ke sini. Ah, bajingan bab 865 Anda di sini karena masalah. Setelah berteriak marah, Ford berhasil melepaskan diri dari Troy. Kemudian, dia berlari ke arah Minos, berniat meninju wajah itu. Ford tentu saja tidak akan mendapat masalah jika Minos tidur dengan Kara dalam situasi lain. Tetapi bahkan dalam situasi di mana penguasa dataran hitam tidak menjadi musuh keluarganya, dia tetap tidak ingin mendengar hal-hal seperti yang baru saja dikatakan oleh Stuart muda. Artinya, dari apa yang Minos katakan, sepertinya Kara datang ke sini hanya untuk berkencan dengannya. Dan bahkan mempertimbangkan kenyataan regional, dia masih belum melepaskan keinginan duniawinya. Bagi Ford, Minos sepertinya sedang mengatakan bahwa adik perempuan tercintanya adalah seorang yang cabul, mudah ditaklukkan, yang bahkan tidak perlu dimanipulasi untuk tidur dengan musuh. Dan ini sangat membuatnya jengkel. Bagaimanapun, mereka bukan hanya saudara kandung tetapi juga memiliki hubungan yang agak istimewa. Jadi, dengan segala cinta yang dia miliki untuk adiknya, mau tak mau dia merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Minos. Bajingan, dan saya pikir dia adalah seorang teman. Ford memikirkan hal ini saat dia maju melawan Minos, dengan salah satu tinjunya terkepal, siap meninju sasarannya. Tapi Ford sangat gugup dengan semua ini sehingga dia mulai menaruh pandangannya pada kata-kata Minos, memahami arti berbeda dari apa yang dia dengar. Minos belum memberikan pendapat apapun tentang Kara. Dia hanya mengatakan apa yang dia lihat. Stuart muda sudah tahu bahwa Kara tertarik padanya sejak Ruth memberitahunya hal ini. Jadi, dia sadar bahwa pemuda berambut merah itu hanya bisa memutuskan datang ke sini untuk bertemu dengannya. Adapun informasi yang dia pelajari setelah tiba di bagian benua ini, itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun, seburuk apapun situasinya,
Kara bisa membuat kesepakatan dengan Minos yang tidak akan merugikan keluarganya. Dan, memang, hal seperti itu mungkin terjadi. Kara adalah anggota keluarga kerajaan setempat, seseorang yang, seperti kebanyakan orang, tidak peduli dengan kehidupan bawahannya yang bahkan dia tidak tahu namanya. Dia memahami nilai kolektif dan juga para ahli. Tetap saja, dia benar-benar tidak peduli dengan keberadaan banyak dari orang-orang ini. Oleh karena itu, tidak akan terlalu sulit untuk memikirkan sebuah kesepakatan di mana orang-orang yang benar-benar penting baginya tidak akan dirugikan. Dan dia masih bisa memiliki hubungan baik dengan Minos. Itu sebabnya dia melakukan semua itu pada Minos, bahkan setelah mendengar tuntutannya. Tuntutan tersebut memang keras, tapi tidak ada orang penting bagi Kara yang akan mati jika keluarganya menerima hal seperti itu. Di sisi lain, status mereka dapat menurun dalam waktu singkat dan kemudian meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Berpikir seperti ini, tentu saja itu bukanlah kesepakatan yang terburuk dari sudut pandangnya. Sedangkan bagi mereka yang pengembangan spiritualnya akan hancur, itu akan sangat disayangkan. Tapi Kara tidak peduli. Bagaimanapun, Minos telah memperhatikan hal-hal ini dan jujur pada Ford. Namun Ford tidak peduli dengan semua itu. Seorang wanita yang melakukan hubungan seks dengan musuh atas dasar keinginan bebas tidak diragukan lagi merupakan hal yang keji dalam pikirannya. Jadi, dia menilai Minos telah menyinggung Kara. Dan baginya, itu tidak bisa diterima. Kau harus sedikit tenang, Ford, kata Minos sambil menghindari tinju pemuda berambut merah itu dan kemudian melemparkan orang itu ke arah Troy. Ah! Ford berteriak kaget, merasa bahwa dia tiba-tiba kehilangan dukungannya ketika kekuatan yang sangat besar melemparkannya pergi. Setelah melihat ini, mata Troy membelalak saat dia melihat Minos melakukan gerakan yang agak ofensif sambil berada pada level yang sama dengannya. Menakjubkan, dia menghindari pukulan Ford seperti dia menghindari serangan anak-anak. Dan kemudian, dia membuang Raja Spiritual level 50, seolah-olah dia sedang berurusan dengan sekarung kentang. Mata Troy berkilat-kilat saat dia ingin melawan Minos. Namun ketika Troy memikirkan hal ini, dia tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia bergerak untuk menangkap tubuh yang terbang cepat ke arahnya. Engah! Ah! Ford menjerit kesakitan, merasa bahwa meskipun Minos nyaris tidak bisa melawan, kekuatan lemparan itu begitu besar sehingga dia masih merasakan sakit saat menabrak Troy. Sialan, Ford, mengapa kamu begitu marah dengan semua ini? Troy bertanya, merasakan tangannya gemetar. Dia telah menggendong rekan seperjalanannya, tetapi tubuh Ford datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terasa seperti bola meriam manusia. Seseorang dengan kekuatannya tidak perlu memanipulasi wanita seperti adikmu. Bangunlah, kawan pro. Jangan bilang ini semua cemburu. Cek, namun Ford tidak menerima kata-kata baik Troy, melanjutkan sikap keras kepalanya. Aku tidak percaya Kara akan melakukan itu atas kemauannya sendiri. Melihat ini, Minos menghela nafas lalu maju beberapa langkah. Yah, selain itu, apakah ada urusan lain bagi kalian untuk berada di sini? Saya harap kalian akan meninggalkan dataran hitam jika tidak ada hal lain karena saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Mino, Ford berteriak dengan marah. Kita belum selesai. Tapi kemudian Troy melangkah maju dan mengatakan apa yang dia inginkan. Minos, aku hanya ingin kamu bertanding melawanku. Kita harus menyelesaikan undian sebelumnya. Dia berkata dengan penuh semangat, bahkan mengingat kerugiannya yang signifikan dan fakta bahwa Minos adalah musuh keluarganya. Minos kemudian mengabaikan sosok Ford dan menatap pemuda berambut hitam itu. Selesaikan undian sebelumnya. Troy, apa bedanya hasil itu? Saat mengikuti turnamen spiritual, saya tidak pernah bermaksud untuk memenangkan tempat pertama. Bagiku, itu hanyalah sesuatu yang berguna untuk menguji kemampuanku saat itu dan bertemu dengan beberapa orang. Dengan kata lain, hasilnya tidak penting. Troy kemudian mengerutkan kening, perlahan-lahan menjadi marah karena kurangnya daya saing Minos. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, lalu mengapa kamu sampai ke final? Anda tentu saja bisa melakukan semua itu tanpa harus bersaing sampai akhir. Cek, jujur. Kamu pikir kamu jauh lebih baik dariku sehingga kamu percaya bahwa pertarungan pada saat ini tidak akan ada bedanya. Dia berteriak, lebih marah, dengan wajahnya yang benar-benar merah. Itu benar, tidak ada gunanya kita bertengkar, jawab Minos dingin. Bagaimanapun juga,
Aku melaju ke final turnamen spiritual hanya karena satu alasan. Karena aku bisa melakukan hal seperti itu. Aku hanya berusaha mencapai batas kemampuanku saat itu. Tapi sekarang, tidak ada gunanya bertengkar di antara kita, kata Minos serius, sambil menatap Troy. Saya tidak punya waktu untuk bermain anak-anak. Aku punya perang yang harus diselesaikan. Apa pentingnya kompetisi konyol selain itu? Bajingan, Troy memikirkannya dalam diam, tidak tahu harus berkata apa kepada Minos. Troy adalah orang yang kompetitif, jadi pertarungan seperti yang dia usulkan sangat relevan baginya. Namun dia sangat memahami bahwa meyakinkan seseorang yang tidak berpikiran sama dengannya sangatlah rumit. Dengan itu, dia telah menelan amarahnya dalam diam. Namun baik Troy maupun Ford tidak meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, keduanya berada dalam posisi bertarung, berharap Minos akan menanggapinya dengan lebih serius. Ford sudah menyadari bahwa dia sendiri bukanlah tandingan Stuart muda. Adapun Troy, dia tidak akan meninggalkan tempat itu tanpa setidaknya mencoba. Mendi benar-benar pintar, gumam Minos ketika dia teringat bahwa wanita dari keluarga Stokes telah memperingatkannya bahwa hal seperti ini mungkin akan terjadi. Jadi, kamu di sini untuk mencari masalah. Dia bertanya dengan nada yang lebih dalam, membuat mereka gemetar karena tegang. Kita akan bertarung. Keduanya berkata secara bersamaan, sudah berlari menuju Minos, dengan beberapa teknik mereka diaktifkan. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan sedikit terornya. Mata Minos mulai bersinar dalam warna pelangi saat dia mengatakan ini. Mimpi tanpa batas.